Saya mulai ya, Mas Andri. Iya, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang ada di Indonesia, selamat siang yang ada di Jepang dan sekitarnya, dan selamat subuh untuk yang ada di Eropa. Eh, Terima kasih sudah mengundang saya di kolokium daring dari Pusat Penelitian Fisika BRIN ini. Eh, Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan memaparkan Recording in progress. bagaimana perkembangan Maxine untuk aplikasi sensor. Ini presentasinya saya buat dalam bahasa Inggris, tapi presentasinya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ini adalah konten yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama akan saya jelaskan kapan dan oleh siapa si Maxine ini ditemukan. Terus juga saya akan membahas struktur dari Maxine dan komposisi-komposisi kimianya. Terus juga bagaimana Maxine ini disintesis, dan juga saya akan sedikit memaparkan tentang properties dari Maxines, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi sensor. Lalu berikutnya baru akan saya paparkan mengenai bagaimana progres riset dari Maxine ini untuk aplikasi gas, chemical, dan biosensors. Nah, sebelum itu saya akan memaparkan bagaimana atau pentingnya sensor dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah ada yang beberapa yang familiar dengan sensor. Kita bisa temukan sensor itu ketika misalkan ketika kita masak, ketika ada gas atau asap yang berlebihan, itu akan ada bunyi pip 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 pip, atau misalkan ada gas LPG yang bocor, biasanya juga akan ada sensor yang berbunyi ya kalau rumah-rumah di Jepang misalkan, tapi kayak saya belum tahu kalau di Indonesia. Nah, sebenarnya banyak sekali gas-gas yang sangat sangat toksik buat kehidupan kita, yang berasal dari berbagai kegiatan industri, terus juga dari kendaraan bermotor, misalkan nitrogen oxide atau karbon monoksida dan lain-lain. Itu bisa berakibat buruk kepada lingkungan dan kepada kita sebagai manusia, bisa menyebabkan masalah kesehatan. Lalu bukan cuma dari luar saja, ternyata di dalam rumah pun kita bisa terekspos oleh beberapa gas berbahaya, karena beberapa furniture di rumah kita itu menggunakan VOC namanya, atau volatile organic compounds, yang bisa terhirup oleh tubuh kita sehingga menyebabkan permasalahan kesehatan yang sudah tadi saya sebutkan. Lalu sebenarnya si gas ini juga bukan cuma bisa terhirup ke dalam tubuh, tetapi juga kita bisa mengeluarkan gas-gas yang gas-gas tersebut itu bisa mengindikasikan adanya permasalahan kesehatan di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita menghembuskan nafas gitu, kita bisa banyak mengeluarkan sekali ribuan gas yang merupakan hasil metabolisme tubuh kita. Jadi misalkan kalau ada gas-gas yang seharusnya tidak ada di nafas, berarti ada masalah yang terdapat di tubuh kita. Selain gas juga kita juga bisa menggunakan liquid dari tubuh kita, misalkan dari saliva, dari ludah, atau dari keringat, untuk mendeteksi berbagai macam chemicals, berbagai macam bahan kimia yang yang hasil metabolisme dari tubuh kita. Itu pun bisa bisa mengindikasikan kondisi kesehatan
tubuh kita. Selain itu, sensor juga bisa mendeteksi berbagai macam DNA dan RNA dari mikroorganisme, terutama khususnya untuk virus. Selain yang gas tadi ya, berhubungan dengan gas, polusi juga terdapat di dalam air. Bentuknya berbagai macam, ada 3 secara garis besar. Yang pertama itu logam-logam berat atau heavy metals, seperti ion-ion merkuri atau copper, kadmium, terus kromium yang bisa berbahaya buat tubuh kita. Karena ketika kita meminum air yang mengandung logam-logam berat ini, kita akan bisa keracunan ya, dan dalam konsentrasi yang tinggi itu bisa menyebabkan kematian. Juga beberapa chemicals dari proses alam, misalkan dari pemupukan tanaman itu bisa menghasilkan nitrat, bromide. Terus juga dari beberapa sini juga akan terdapat mikroorganisme, terutama bakteri yang bisa masuk ke groundwater, ke air bawah tanah, yang selanjutnya air bawah ini kita pumping, kita serap sebagai air minum. Jadi ini sangat berbahaya, air tanah ini akan sangat berbahaya jika mengandung banyak logam berat, chemicals, dan mikroorganisme. Jadi sebelum kita minum, kita harus tahu dulu kandungan-kandungan yang ada di air ini. Makanya penting sekali kita memiliki sensor yang bisa mendeteksi berbagai macam gas, tadi biomarkers atau biomolecules, dan beberapa chemicals yang berbahaya. Nah, saya akan sedikit memaparkan bagaimana kelebihan Maxine ini sebagai sensing materials. Yang pertama, Maxine ini saya akan jelaskan nanti strukturnya dan sifat-sifatnya. Cuma saya akan di sini kenapa sih Maxine ini sekarang sedang hangat dibicarakan untuk aplikasi sebagai sensing. Yang pertama, Maxine ini punya, karena dia bentuknya 2 dimensi, dia mempunyai spesifik surface area yang sangat besar sekali dibanding dengan bulk samples, bulk materials. Juga dia Maxine ini kebanyakan Maxine adalah metal, punya metallic properties, sehingga dia mempunyai konduktivitas listrik yang tinggi, artinya dia bisa menghantarkan listrik yang tinggi. Nah, ini mendukung sekali untuk sensor. Selain itu juga ada di Maxine ini kita punya grup gugus fungsional yang ada di permukaan Maxine. Nah, nanti akan jelaskan, dan Maxine ini bisa dibentuk dari berbagai macam metal dan gugus fungsi dan karbon atau nitrogen. Dan beberapa tahun terakhir perkembangan Maxine ini bisa digunakan berbagai macam sensor, dari sensor sensor chemical atau sensor biokimia, biomolekul, biosensor, dan ada juga yang physical sensor. Sedangkan untuk mendeteksi tegangan, bisa mendeteksi gerakan yang dilakukan oleh tubuh kita. Tapi di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas biosensor dan chemical sensor dan juga gas sensor. Nah, saya akan menjelaskan beberapa story dari Maxine dan bagaimana Maxine ini ditemukan. Maxine ini ditemukan sekitar 10 tahun lalu, pada tahun 2011, oleh Profesor Yuri Gogotsi di Drexel University di Amerika bersama timnya yang sudah dipublikasi di Advanced Materials, dan mereka menggunakan titanium aluminium carbide sebagai prekursor atau sebagai bahan untuk membuat Maxine. Nah, titanium carbide Maxine itu Maxine pertama yang disintesis. Nah, bagaimana cara mereka mensintesis Maxine ini? Jadi pertama, si titanium aluminium carbide yang berbentuk 3D bulk ini, 3D bulk ini dia mempunyai aluminium layer di antara titanium dan karbon. Terus dengan menggunakan hidrogen fluoride
hydrofluoric acid itu kita meng-etching atau mengeliminasi si aluminium itu supaya keluar dari struktur dari titanium aluminium karbid, sehingga kita hanya menghasilkan titanium karbidnya saja. Dan ketika disonikasi lebih lanjut, kita bisa menghasilkan material 2 dimensi ini atau yang berbentuk nanosheets. Dan ini apa namanya, struktur kristalnya atau crystal arrangement dari si titanium karbid dengan grup gugus fungsi hydroxide atau OH. Jadi si hydroxide ini berasal dari proses ini ya, hidrogen fluoric acid treatmentnya ini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana struktur lebih lanjut dari si MXene ini. Jadi MXene ini sebenarnya berasal dari kata MAX ya. MAX ini merupakan apa namanya, prekursor atau bahan awal untuk membuat si MXene. Nah, si MAX ini berasal dari M itu ini transition metal yang berasal dari sini, mulai dari skandinavium sampai tungsten. Kalau gugus fungsi A biasanya kita menggunakan grup 3 di tabel periodik, tetapi beberapa MXene sedang dicoba untuk menggunakan gugus selain aluminium seperti gallium, indium, tin, germanium dan lain-lain. Nah, kalau X ini, MAX ini bisa karbon atau nitrogen. Jadi MAX phase ini bisa bentuknya MAX phase ini sebelum menjadi material 2 dimensi seperti ini. Kalau T ini dia functional groupnya atau gugus fungsi yang ada di permukaan si MXene-nya ini. Terdiri dari oksigen, fluoride, klorin, fluorin, sama hidrogen. Nah ini adalah beberapa MXene yang sudah dicoba untuk disintesis, tetapi hanya beberapa yang berhasil disintesis, tetapi bisa prediksinya ada sekitar 150 komposisi yang bisa dibuat menggunakan beberapa variasi ini. Kita bisa kombinasikan titanium dengan karbon dengan beberapa gugus fungsi. Kita gunakan lain-lain ya, sebenarnya. Ya, ini jadi kita bisa banyak memvariasikan unsur-unsur yang ada di tabel periodik ini menjadi berbagai macam MXene dengan beberapa struktur. Yang pertama itu kalau kita punya hanya satu metal, kita bisa menghasilkan di sini M2X, M ini metal, X-nya ini karbon atau nitrogen. Bisa contohnya itu titanium 2C atau tantalum 2C dan lain-lain. Ini beberapa contohnya di sini. Bisa juga berbentuk solid solution. Jadi beberapa metal yang beberapa metal yang digabung. Misalkan beberapa metal itu titanium niobium atau titanium vanadium. Juga bisa berbentuk order double transition metal MXene. Jadi metalnya itu tidak random, tetapi layer per layer. Itu bisa ditemukan di molybdenum, yttrium carbide. Juga sama juga untuk beberapa komposisi metal. Jadi di sini tiga metal bisa berbentuk mono, satu doang, satu aja ya, titanium aja misalkan 2 atau 3 bisa dibentuk dengan berbagai macam MXene ini. Dengan berbagai lanjutan. Ya. Terus ini beberapa bulan ini sudah ada jenis MXene baru yaitu high entropy MXene. Jadi selain tadi ya cuma 3 maksimal. Nah, sekarang kita bisa mengkombinasikan 4 metal dalam satu MXene. Jadi kita membuat prekursornya dulu si max space-nya ini dengan vacuum furnace. Terus kita akan mendapatkan max phase dari contohnya ini titanium, vanadium, niobium, molybdenum, aluminium carbide, atau bisa diganti juga dengan chromium.
Terus menggunakan proses yang sama, yaitu dengan etching untuk mengeliminasi atau menghilangkan si aluminiumnya ini, sehingga kita akan menghasilkan maksin ini, titanium, vanadium, niobium, molybdenum carbide. Nah, high gain trophy maksin ini diprediksi nantinya akan menjadi tren buat beberapa tahun ke depan, karena karena di sini sudah memasukkan 4 metal di dalam satu maksin, ini bisa banyak sekali kombinasinya dari unsur-unsur di periodic table tadi. Jadi ini akan sangat membuka banyak riset mengenai high gain trophy maksin. Nah, bagaimana sih sebenarnya sintesis metode sintesisnya dari si maksin ini? Saya akan jelaskan berbagai macam metodenya. Lanjut. Ya, ini yang sudah dikembangkan. Ini pertama kita menggunakan hydrofluoric acid atau HF itu sebagai etching acidnya untuk mengeluarkan si aluminiumnya tadi, aluminium layernya itu. Terus juga beberapa tahun ini dikembangkan untuk in situ hidrogen fluoride atau hydrofluoric acidnya ini. Karena kenapa? Karena si HF ini sangat berbahaya bagi tubuh kita apabila tubuh kita terkena cairan ini, karena HF ini merupakan asam terkuat dibanding dengan asam-asam lain. Jadi mereka mengembangkan paduan antara lithium fluoride dan hidrogen chloride yang lebih aman untuk mengenerate atau menghasilkan in situ hydrofluoric acid, sehingga si maksin juga bisa disintesis. Nah, untuk menjadikan dia menjadi material seperti ini, 2 dimensi ini, nanoseed ini, kita bisa menggunakan intercalation method atau metode interkalasi dengan memasukkan beberapa bahan kimia seperti DMSO, TMAOH, tetramethyl hydroxide atau lithium ion dan sama seperti yang tadi, kita bisa bisa menghasilkan seperti ini. Terus juga sintesis metode ini bisa menghasilkan maksin dengan berbagai maksin dengan dengan tampilan yang berbeda. Misalkan kalau kita menggunakan TME sama NH4 ini, maksinnya akan lebih jernih. Kalau kita menggunakan TME saja, kita akan menghasilkan maksin dengan konsentrasi tinggi seperti itu. Jadi dengan sintesis ini akan menghasilkan maksin dengan solubility sama size distribution yang berbeda. Lanjut. Nah, tadi ini yang tadi saya jelaskan, ini proses etchingnya. Jadi kita mengeluarkan si aluminium layernya ini atau si al layernya ini dengan menggunakan hidrogen fluoride. Kayak gitu. Next. Nah, ini saya ada video karena maksin ini proses sintesisnya sangat cukup berbahaya. Jadi ada safety guidelines buat yang berminat untuk mensintesis atau membuat maksin. Ini bisa nggak videonya ya? Bentar. Bisa nggak videonya ya? Bentar. Nggak bisa ya? Kalau saya coba ini aja, saya coba putarkan dari YouTube. Sebentar ya, saya putarkan dari YouTube aja. Ini buat yang berminat juga bisa melihat.
Jadi maksin ini menggunakan hydrofluoric acid ini cukup berbahaya, makanya kita harus menggunakan safety glass, terus juga harus ada pelindung mata dan tentu menggunakan baju yang bisa melindungi kita dari air. Nah ini larutan hidrogen fluoridnya, gunakan steering. Lalu kita masukkan ini si max phase-nya tadi, misalkan ini titanium aluminium carbide, contohnya max powder-nya. Kita masukkan secara perlahan-lahan, karena ketika kita memasukkan si titanium aluminium carbide-nya ini, dia akan menghasilkan gas-gas seperti ini. Bisa lihat ini ada gas-gas yang dihasilkan, sehingga kita harus kontrol gasnya ini supaya tidak langsung banyak, karena bisa menghasilkan explosion atau ledakan. Nah ini harus ditutup karena uapnya itu juga berbahaya untuk apabila terhirup. Jadi harus dipastikan bahwa ini tertutup dengan sempurna. Nah ini dibiarkan selama sekitar 24 jam. Untuk menghasilkan maksin ini. Lalu setelah itu si HF-nya ini harus disimpan dengan baik karena dia mudah mengkorosi juga, mudah mengkorosi metal. Nah seperti itu ya. Nah setelah itu bisa dicuci. Ketika sudah selesai prosesnya bisa dicuci dengan air dan disentrifugasi. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, itu tadi. Nah, tadi saya bilang kan kalau misalkan si maksin ini apakah bentuknya 2 dimensi kayak gini. Ternyata beberapa tahun terakhir dikembangkan juga dikembangkan juga berbagai macam proses sintesis untuk menghasilkan maksin dengan berbagai macam bentuk atau morfologi yang kita sudah bisa membentuk maksin dengan berbagai macam morfologi dari 0 dimensi quantum dot, 1 dimensi berbentuknya nanofiber atau nanotubes, terus juga 2 dimensi yang tadi nanosheets, terus atau dengan 3 dimensi bentuknya seperti digabung dengan aerogel, itu berbentuk seperti ini, atau juga bisa diturunkan menjadi material-material turunannya karena dia itu punya titanium carbide. Ketika dia dioksidasi atau di hydrothermal treatment, dia akan menghasilkan titanium oxide biasanya. Jadi dia ada juga material-material turunan dari si maksin ini. Nah, ya saya akan berbicara tentang propertiesnya yang berhubungan dengan sensing. Nah, maksin ini tadi ini sudah dijelaskan strukturnya. Surface propertiesnya ini merupakan yang unik dari si maksin karena material 2 dimensi lain seperti grafen atau transition metal dechalcogenides kayak molybdenum sulfide, molybdenum selenide atau hexagonal boron nitride, itu kebanyakan mereka tidak punya surface functional group secara natural. Tapi maksin karena dia ketika prosesnya itu melibatkan liquid water, terus juga hidrogen fluoride, dia akan ada beberapa surface group yang berada di permukaan si maksin. Nah, si surface group ini ada kemungkinan ada 4, fluoride, oksigen, hidroksil, dan chloride. Dan ini adalah beberapa kemungkinan posisi dari si surface groupnya, bisa di antara di HCP site atau FCC site,
di si titanium atomnya ini, atau di antara titanium atomnya. Atau ketika dia dilihat dari atas, dia seperti ini posisi dari si surface functional groupnya. Jadi bisa di sini, bisa di bridge antara titaniumnya, bisa juga di FCC, bisa di titaniumnya atasnya, ini bisa di HCP atau di FCC side-nya. Nah, bagaimana dengan optoelectronic properties-nya atau optical electronic properties-nya? Nah, kebanyakan Maxine ini merupakan metal karena prekursornya si Max Space-nya itu juga metal. Jadi turunannya juga titanium carbide, yang carbide dan nitride ini kebanyakan punya metallic properties dia, sehingga dia mempunyai properti mirip metal seperti tadi high conductivity. Terus ketika ada functional group, orbital dari si metal sama si titanium carbide-nya ini akan terhibridisasi sehingga akan menghasilkan band gap di sini dan band gap di sini. Jadi sehingga Max ini ketika dia difungsionalisasi oleh functional groupnya, dia akan menjadi small band gap semiconductor. Jadi akan mempunyai band gap tetapi memang kecil ya, mungkin di bawah 0,5-0,4 elektron volt. Terus, nah juga si surface functional group ini akan memberikan perbedaan di work function dari si Maxine ini. Misalkan contohnya ketika kita mempunyai banyak fluoride groups di permukaannya, dia work function-nya akan tinggi, tapi ketika kita mempunyai sedikit sekali fluoride functional group, dia akan mengecilkan si work function-nya. Terus si Maxine ini karena dia bentuknya 2 dimensi, jadi ketika dia di coating atau di drop casting di substrat kaca misalkan kayak gini, dia akan mempunyai sifat yang transparan. Jadi karena dia materialnya 2 dimensi sehingga si cahaya itu bisa diteruskan ya. Jadi tidak banyak yang direfleksikan. Berbeda dengan si prekursornya titanium alum carbide-nya yang mempunyai transmittance atau transmittance yang rendah ya. Kalau misalkan Maxine ini kita bisa memperoleh sekitar 90% dari transmittansinya. Nah, jadi si transmittan ini bisa, kenapa transmittan ini penting buat device, buat aplikasinya, karena dengan kita bisa membuat Maxine ini sangat transparan, kita bisa menggunakan Maxine ini untuk berbagai macam aplikasi seperti solar cells atau di TCA, transparent conductive electrodes, buat di banyak microelectronics kayak di ya banyak lah, kayak di photonics, di solar cells, atau nanti di transparent battery bisa juga, dan banyak hal lain berguna. Lalu ternyata juga berbagai macam komposisi dan berbagai macam metal yang ada di Maxine itu juga memberikan optical warna dari Maxine itu berbeda-beda ya. Kayak misalkan kalau kita cuma titanium 2C ini warnanya hanya kayak kehijau-hijauan, tapi kalau kita punya vanadium carbide itu bisa jadi coklat. Terus kita kalau punya 3 atau 2 atom, 2 metal di sini bisa jadi kebiru-biruan. Kalau titaniumnya ditambah akan menjadi sedikit hitam dan lain-lain ya. Jadi ketika kita ke Maxine ini optical absorption-nya istilahnya penyerapan cahayanya itu berbeda-beda ketika kita
mengkombinasikan berbagai macam transition metal elements di Maxine-nya. Lanjut. Terus si Maxine ini juga memiliki properti-properti mekanik yang sangat berguna untuk berbagai macam aplikasi, terutama untuk sensor, karena sensor ini apabila kita menggunakannya untuk fleksibel sensor, itu si materialnya harus bisa dibentuk di banyak permukaan, harus juga bisa menahan gaya tarik dan gaya tekan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa elastic modulus atau ketika ditarik tuh seberapa kuat dia ditarik sebelum dia hancur, itu si Maxine ini bisa melampaui graphene oxide dan transition metal oxide. Tetapi memang masih di bawah graphene dan boron nitride. Terus ini juga bisa dibentuk ya dengan film yang panjang ini, ketika kita menggunakan polimer, digabung dengan polimer itu bisa menghasilkan film yang sangat continuous film atau film yang panjang seperti ini ya, bisa dibentuk kayak gitu. Nah, karena properties dan struktur dan chemical composition-nya yang sangat beragam, si Maxine ini sudah banyak bisa diaplikasikan di berbagai macam bidang. Misalkan kalau di bidang energi ini, Maxine ini bisa jadi material elektroda untuk kapasitor, lithium ion atau baterai lithium, baterai sodium, baterai magnesium, baterai aluminium, atau juga buat di energi storage yang lain. Jadi setahun setelah ditemukannya si Maxine ini sudah diaplikasikan di berbagai macam. Tapi memang sampai sekarang Maxine ini sangat banyak dieksplor untuk energi storage karena bentuknya yang layer seperti ini itu sangat cocok untuk baterai dan superkapasitor. Untuk misalkan ini bisa diinsersi si atom litium, atau ion litium, ion sodium, ion magnesium dan lain-lain. Juga beberapa tahun ini sudah dikembangkan untuk katalis dan elektronik, juga biomedical, juga untuk digabung dengan beberapa struktur komposit. Jadi untuk mechanical application, terus juga buat elektromagnetik, absorption, buat antena, buat shielding, dan untuk sensor sendiri itu baru dikembangkan sekitar 2018, dan hanya sedikit ya, belum banyak yang meneliti tentang Maxine ini sebagai sensor, material sensor. Nah, ini saya coba akan Maxine lanjut di materi utama. Nah, jadi bagaimana sih sensor bekerja? Sensor bekerja itu dia mendeteksi adanya lanjut. Nah, dia mendeteksi adanya proses perubahan electrical properties-nya dari si Maxine ini ketika dia berada di kondisi lingkungan yang ada gas atau molekul lain. Nah, kenapa si electrical properties-nya ini berubah? Karena dia itu ada proses reduksi dan oksidasi yang melibatkan adanya transfer elektron di antara si molekulnya ini atau gasnya ini ke si sensing materialsnya atau si Maxine-nya ini. Jadi dia akan mengalami perubahan, baik berbentuk arus atau resisten itu akan berubah. Jadi yang dideteksi dari si sensornya ini adalah perubahan si arus dan perubahan resistennya. Dia bisa berkurang arusnya atau dia bisa bertambah arusnya. Nah, beberapa parameter utama dari sensor ini meliputi tentu seberapa responsif
si sensor ini mendeteksi molekul-molekul ini. Terus juga working condition di sini maksudnya adalah ketika si sensor ini dikondisikan di temperatur tinggi atau di temperatur rendah atau di room temperature atau di temperatur ruang. Terus juga seberapa cepat dia mendeteksi si gas ini atau molekul ini. Terus juga seberapa selektif atau seberapa selektif itu nanti hubungannya dengan seberapa tinggi atau seberapa tinggi si perubahan elektriknya ini terhadap noise-nya. Terus juga dia harus stabil dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Terus juga harus memiliki deteksi limit yang sangat rendah, karena banyak sekali gas-gas itu hanya konsentrasinya itu mungkin part per billion atau ppb, jadi akan sangat susah untuk sensor ini mendeteksi komposisi gas yang sangat kecil. Terus juga harus tentu sensornya itu harus murah ya, nggak bisa mahal, karena kalau mahal ya tidak bisa difabrikasi untuk massal. Nah, saya akan sekarang masuk ke perkembangan Maxin ini untuk sensor ya. Nah, pertama saya akan menjelaskan Maxin untuk aplikasi gas sensor. Nah, si Maxin ini untuk sensor itu baru dikembangkan ya sekitar 2018 lah, 2018 ke sini. Jadi sekitar baru 3 tahunan Maxin ini diaplikasikan untuk sensor. Berbeda dengan Maxin untuk elektroda di baterai, di katalis dan lain-lain itu sudah dari semenjak dia ditemukan. Nah, ini adalah paper pertama, lanjut. Ini paper pertama, lanjut. Ini adalah paper pertama yang mempublikasikan tentang Maxin ini sebagai gas sensor. Tetapi sebenarnya gas sensing properties dari Maxin ini sudah diprediksi sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, yaitu untuk mendeteksi si amonia atau NH3. Nah, kita bisa lihat si properties dari si Maxin ini untuk mendeteksi amonia. Kita bisa lihat bahwa ternyata si Maxin ini tidak cukup baik ya untuk mendeteksi si amonia, karena dibandingkan dengan molybdenum sulfide atau molybdenum sulfida atau BP black phosphorus, dia itu jauh ya di bawah si dua material ini. Tetapi si Maxin ini ternyata sangat sensitif ke gas lain seperti aseton dengan etanol. Jadi sebenarnya si eksperimen itu tidak sesuai dengan prediksinya, tetapi dia menemukan hal lain, yaitu Maxin ini ternyata bisa berguna buat aseton dan etanol, karena deteksi si etanol sama si etanol ini lebih tinggi daripada material 2 dimensi lain seperti BP dan MOS2. Nah, ternyata kenapa si tadi si Maxin tadi tidak bisa mendeteksi si amonia, karena kemungkinan besar adanya perbedaan antara di surface di gugus fungsi dari si Maxina tersebut, di titanium karbidnya tersebut. Jadi ketika kita memiliki banyak functional group, banyak sekali fluoride functional groups, itu bisa mengadsorb atau menyerap menyerap si amonia itu di permukaannya. Bisa dilihat di sini. Jadi functional group ini sangat berperan besar dalam menentukan sensitif tidaknya
simaksin ini untuk deteksi gas-gas tertentu. Dan Max ini juga karena dia belum sensitif ke si amonia, dia digabung dengan berbagai macam material lain seperti RGO atau reduced graphene oxide, terus juga bisa dicampur dengan polimer ini, sehingga dia bisa meningkatkan si deteksi amonia tersebut. Kita bisa lihat ketika dia digabung dengan RGO atau beberapa polimer, si deteksi amonia ini sangat meningkat. Bisa lihat di sini juga. Terus selain bisa meningkatkan si deteksi si amonianya dengan menggunakan RGO dan polimer, dia bisa dibentuk sensor yang sangat fleksibel ya. Di sini bisa di bending atau bisa ditekuk, dan juga bisa diintegrasikan ke dalam baju di sini. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk sensor yang bisa dipakai di manapun ya. Bisa. Jadi bukan cuma sebagai device gede saja, tapi juga bisa diaplikasikan buat di baju dan lain-lain. Nah, ini adalah progres dari Maxin untuk mendeteksi si amonia. Jadi sudah dilakukan berbagai macam kombinasi dan berbagai macam metode untuk meningkatkan si deteksi terhadap amonia. Bisa juga misalkan bisa digabung dengan material lain seperti titanium dioksida atau tin oxide, atau dengan berbagai macam polimer, polyanilin, polyacrylamide, P.PSS, dan lain-lain. Nah, itu juga berbagai macam variasi dari sensitivitas dan respons waktu responsnya. Lanjut. Terus kita di grup kami kita mengembangkan Maxin untuk mendeteksi VOC atau volatile organic compounds. Itu berbagai macam organik ya, gas-gas organik seperti aseton, toluen, metanol, etanol, formaldehid, dan lain-lain. Nah, kita melihat bahwa si Maxin ini mempunyai beberapa functional group yang sifatnya itu elektronegatif. Jadi karena dia kebanyakan dari unsur-unsur 6, 7, itu dia akan sangat sensitif untuk menarik elektron ya, untuk menstabilkannya ya. Jadi dia akan sangat negatif di sini. Nah, kita melihat bahwa itu bisa dimanfaatkan untuk menggabungkan material lain dengan si Maxin, asal si material lainnya ini mempunyai sifat yang elektropositif atau ya yang mempunyai yang positif di permukaannya. Jadi sehingga akan ada electrostatic interaction atau interaksi elektrostatis di antara permukaannya, sehingga akan didapatkan material seperti ini. Jadi kita menggabungkan copper oxide nanoparticles digabungkan dengan Maxin, itu kita bisa lihat bahwa si copper oxide-nya ini bisa digabungkan dengan sangat bagus di permukaannya. Jadi merata dan bisa masuk ke dalam si Maxina ini. Dan terbukti bahwa dengan menggabungkan copper oxide dan titanium carbide Maxin ini bisa meningkatkan si deteksi dari si toluennya. Dan bila dibandingkan sama dua material 2 dimensi lain, itu bisa dilihat bahwa si gabungan ini, material ini jauh lebih baik dibanding dengan material RGO dan MOS itu. Lanjut. Kita juga menggabungkan, di grup kami juga menggabungkan beberapa oksida lain seperti tin oxide untuk room temperature atau temperatur ruang untuk mendeteksi si aseton. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan menggabungkan si material ini, deteksi asetonnya juga sangat tinggi. Lalu dengan menggunakan electrospinning,
itu bisa juga membentuk aseton sensor yang sangat fleksibel seperti ini. Jadi ketika dia di bending itu dia tidak mengalami perubahan di sensitivitasnya. Terus kita juga mengembangkan bagaimana caranya si Maxine ini untuk di doping atau untuk dimasukkan atom lain selain karbon. Nah, kita memilih nitrogen karena nitrogen ini mempunyai afinitas elektron yang lebih tinggi daripada karbon sehingga bisa mendeteksi lebih baik si asetonnya. Dan bisa dilihat di sini ini prosesnya, ini proses cara membentuk si atom nitrogen dop titanium karbid ini. Kita bisa lihat bahwa deteksi asetonnya itu juga lebih baik ya dibanding dengan kalau Maxine hanya Maxine. Terus ini bisa selanjutnya Maxine juga bisa digunakan untuk mendeteksi etanol. Nah, kita bisa dilihat di sini kita karena etanol itu cukup cukup bulk ya, cukup molekulnya cukup besar. Nah, sehingga si interlayer si Maxine ini harus diperbesar sehingga si gas-gas etanol itu bisa lebih banyak yang masuk. Dan ini bisa dengan memperlebar jarak antar layernya ini itu bisa meningkatkan responsnya terhadap etanol. Selain itu juga bisa lihat di sini device-nya juga sangat fleksibel dan sangat hidrofobik. Jadi ini bisa digunakan buat sensor untuk banyak hal ya, bisa di flexible sensor. Nah, ini progres dari Maxine untuk mendeteksi berbagai macam organic compounds. Tadi saya jelaskan ada toluen, aseton. Ini yang lain seperti etanol, ini sudah banyak juga etanol yang sudah dikembangkan, metanol dan butanol. Jadi sudah banyak untuk si Maxine ini untuk volatile organic compounds detection. Nah, bagaimana dengan selain gas lain itu, misalkan hidrogen. Nah, si Maxine ini karena dia mempunyai surface polarity yang tinggi, karena adanya si functional group tadi, jadi dia tidak bisa banyak menyerap si non-polar gas. Jadi dia tidak cocok polaritinya dengan si hidrogen. Tetapi dengan menggabungkannya dengan palladium, sehingga si palladium ini berguna untuk sebagai katalis untuk menyerap si hidrogen dan mengoksidasinya jadi si air. Sehingga si deteksi Maxine terhadap hidrogen itu lebih baik dibanding dengan tidak menggunakan si palladium. Tetapi efek dari palladiumnya ini adalah sensornya akan jadi mahal karena palladium merupakan salah satu metal yang sangat mahal. Tetapi ini bisa berguna untuk mendeteksi hidrogen. Nah, selain hidrogen juga sudah bisa ada nitrogen dioksida NO2 juga dikembangkan. Tetapi memang sangat-sangat sedikit, belum banyak dikembangkan untuk gas-gas selain volatile organic compounds. Jadi baru ada hidrogen dan nitrogen dioksida. Jadi masih banyak kayak misalkan oksigen atau ozon itu belum bisa dideteksi. Selanjutnya, tadi selain gas sensor juga saya akan jelaskan tentang electrochemical sensing-nya. Nah, agak sedikit berbeda dengan gas sensor tadi. Kalau gas sensor tadi dia menggunakan sistemnya itu ya udah elektronnya aja terus diekspos di gas. Tapi electrochemical sensor ini sedikit berbeda cara deteksinya karena dia menggunakan electrochemical equipment, perangkat-perangkat elektrokimia yang terdiri dari elektroda referensi, elektroda kerja, dan elektroda counter. Nah, dia akan dimasukkan di sini si chemical substance-nya
akan diuji seberapa sensitif. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah kayak gini, seperti ini kira-kira lah. Kira-kira dia tetap mendeteksi perubahan arus ketika dia ada di beberapa konsentrasi si chemical. Misalkan kayak gini, dia semakin tinggi konsentrasi, arusnya akan semakin tinggi. Tapi ketika dia konsentrasinya 0, si chemicalnya dia akan tidak punya arus sama sekali. Nah, tetapi ada beberapa juga electrochemical sensing ini, beberapa jenis si sensornya. Ada 3 jenis dan metodenya memang agak sedikit berbeda. Kayak gini. Ada yang bentuk kayak gini, terus ada CV dan AIS. Itu tergantung dari jenis elektrodanya. Tapi kebanyakan menggunakan tipe 2 ini. Screen printed sama yang kayak gini, drop casting electrodes. Nah, si Maxine ini sudah digunakan untuk mendeteksi logam-logam berat seperti Pb, zinc, dan kadmium. Tadi logam-logam ini sangat berbahaya untuk tubuh ketika kita meminum air yang mengandung Pb, zinc oxide, dan kadmium. Tetapi Maxine ini tidak bisa langsung mendeteksi si Pb, zinc oxide, sama kadmium ini. Nah, makanya harus dikombinasikan dengan material lain seperti bismuth nanoparticles. Nah, ketika dia ditambah dengan bismuth, dia bisa mendeteksi berbagai macam metals, zinc oxide, zinc metal, kadmium, plumbum, kayak gitu. Tetapi si Maxine ini lebih sensitif kepada Pb, plumbum, dibanding dengan ion-ion lain. Ini strukturnya ya, jadi ini Maxine-nya doang, titanium carbide-nya aja, Ti3C2TX-nya aja. Tapi ketika digabung dengan bismuth, kita bisa lihat ada dekorasi di sini. Lalu selain logam berat, si Maxine ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi ion-ion seperti nitrite sama bromide. NO2- yang ada di air biasanya dari proses fertilisasi di tanaman. Nah, ini bisa digunakan juga untuk deteksi nitrit. Nah, reaksi di dalam nitritnya, dalam reaksinya itu, kenapa ada perubahan arus di sini? Karena dia ada proses reduksi oksidasi dari si nitritnya ini. Jadi dia akan teroksidasi menjadi NO3+ jadi nitrat. Terus dia akan menghasilkan elektron sehingga ada arus di sini, ada arus tambahan. Juga sama juga prosesnya dengan si NO2- ini, si bromide juga bisa dideteksi dengan Maxine. Dan kita bisa lihat bahwa ketika di dalam satu sistem itu terdapat banyak ion, si Maxine ini ternyata sangat-sangat selektif untuk mendeteksi si bromide. Kita bisa lihat bahwa ada bromion, ada fosfat, fosfit, dan lain sebagainya. Itu ternyata deteksinya cuma hanya kecil, tetapi di bromide itu sangat-sangat besar. Nah, ini progresnya ya yang sudah dikembangkan. Bisa sebenarnya bisa mendeteksi hidrogen peroxide, tadi udah Pb, bromide, zinc, dan tapi ini belum banyak heavy metal ions yang bisa dideteksi. Misalkan butuh juga untuk chromium, terus butuh juga untuk platinum, dan lain sebagainya. Nah, ini berapa menit lagi ya, Mas Andri, waktunya? Ini cepat aja sih, kayaknya udah mau selesai juga. Ya, masih ada waktunya, Mas Angga, silakan. Ya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang bagaimana sih Maxine ini untuk aplikasi biosensing. Nah, tadi biosensing itu kan bisa digunakan buat mendeteksi kesehatan, terus berbagai macam biomolekul yang lain. Nah, si Maxine ini sudah bisa digunakan untuk mendeteksi dopamin. Nah, si dopamin ini
adalah salah satu biochemicals yang terdapat di tubuh, di darah, yang akan mengindikasikan adanya berbagai macam penyakit kalau ada terlalu banyak dopamin. Misalkan penyakit yang bisa deteksi adalah Parkinson's, Alzheimer's, schizophrenia, dan lain-lain ya. Terus, nah ini proses deteksinya. Jadi sama prinsipnya sebenarnya biosensor ini dengan electrochemical sensor, dia mendeteksi adanya perubahan arus ketika adanya proses reduksi dan oksidasi dari si zat atau chemicals yang kita deteksi. Jadi si Maxin ini bisa mendeteksi dopamin dibanding dengan Argio saja atau Maxin saja. Kita bisa lihat bahwa si Maxin ini bisa mendeteksi jauh lebih baik ya dibanding dengan Argio. Nah ini adalah proses elektroreduksi dari si dopamin. Jadi dopamin ini akan berubah menjadi dopamin oquinon. Dia akan terdeteksi di sini proses reduksi oksidasinya. Jadi ini yang belum familiar dengan proses CV atau current potensial ini. Jadi ketika dia ada peak di sini, berarti ada peak oksidasi. Ini adalah peak reduksi di sini. Jadi ketika ada di sini ada ada sinyal di sini dan ada sinyal di sini, berarti ada proses reduksi dan oksidasi. Dan kita bisa lihat jadi selain itu untuk realnya ya, jadi sampelnya itu diambil dari urin, air kencing, dan serum darah. Jadi darahnya itu diekstraksi dulu untuk menjadi serum, sehingga selain jadi selain ditambahkan secara manual dopaminnya, dopamin yang ada di dalam tubuh yang dikeluarkan melalui urin dan serum itu bisa dideteksi secara akurat menggunakan Maxin ini. Selain itu juga Maxin bisa digunakan untuk glukos. Glukos ini salah satu biomarkers yang berguna untuk mendeteksi adanya diabetes. Dan biasanya si glukos ini terdapat banyak sekali di keringat. Jadi salah satu metode untuk mendeteksi glukosa adalah melalui keringat. Jadi ketika keringat kita keluar dari tubuh kita, itu bisa diambil dan dideteksi dan dilihat seberapa besar si deteksi glukosanya. Nah, kita lihat di sini bahwa Maxin juga bisa mendeteksi glukosa dengan sangat baik dan sangat bisa di repeat, bisa diulang-ulangi sampai beberapa siklus. Saya akan sangat singkat aja. Terus juga selain glukosa dan dopamin, ternyata si Maxin juga sudah bisa mendeteksi adanya si RNA dari makhluk hidup, terutama di mRNA 155 ini. Dan mRNA 155 ini itu salah satu biomarkers untuk cancer. Jadi ketika di dalam darah kita ada RNA ini, itu berarti kemungkinan besar kita mempunyai kanker. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa si Maxin bisa mendeteksi berbagai macam RNA, terutama di RNA C155 ini. Jadi dibanding dengan RNA-RNA lain, si Maxin ini bisa sangat sensitif ke RNA 155. Dan juga si sensor ini sangat stabil dalam beberapa hari, mungkin juga dalam beberapa bulan. Ini sangat penting untuk penggunaan jangka panjang dari sensornya. Lanjut, ini juga bisa mendeteksi exosomes. Exosom ini merupakan biomarkers juga untuk diagnosis kanker. Bisa dilihat di sini, ini proses fabrikasinya. Dia harus digabung sama aptamer, AFT2 ini aptamer, agar dia harus difungsionalisasi dengan aptamer agar dia bisa mendeteksi si eksosomnya. Jadi
Maksin sendiri, kalau cuma maksin aja, dia tidak akan bisa mendeteksi si glukosanya karena tidak ada proses fungsionalisasi dengan aptamer ini. Tapi ketika dia dengan aptamer, dia bisa mendeteksi si eksosomnya ini. Dan bisa dilihat bahwa ini hasilnya si maksin ini bisa mendeteksi si apa namanya yang MS7 ini kanker payudara. Jadi sel-sel payudaranya dilihat, ternyata bisa dideteksi oleh si kanker ini. Dan berbagai macam ini ya, berbagai macam molecules dan biomolecules bisa dideteksi oleh maksin ini, banyak sekali sebenarnya, sudah banyak dikembangkan untuk biosensor. Kayak gini. Tetapi kita bisa melihat bahwa kebanyakan maksin yang digunakan selama ini adalah titanium karbida atau yang ini Ti3C2TX ini. Tetapi maksin-maksin lain yang kita bisa tadi lihat itu masih belum banyak dieksplor. Jadi mungkin ke depan banyak kesempatan untuk mengeksplor jauh lebih lagi selain si titanium karbida ini. Nah, ternyata beberapa pandemik ini ya, COVID-19 pandemik ini juga menghasilkan satu paper yang berkaitan dengan vaksin. Ternyata vaksin juga bisa mendeteksi virus influenza dan virus COVID-19, SARS-CoV yang pertama itu, yang varian pertama, yang alpha, dia bisa mendeteksi ini. Jadi dia menggunakan vaksin dan digabung dengan grafen, terus difungsionalisasi dengan aptes atau di sini aminopropyl triethoxylane supaya dia bisa nge-bonding atau ngebind si protein, spike protein atau si virusnya dari si influenza atau si COVID-nya ini. Nah, kita bisa lihat bahwa si vaksin ini ternyata bisa mendeteksi baik dari influenza ataupun dari si COVID-nya. Jadi vaksin ini juga bisa buat mendeteksi virus ya, selain tadi biomolecules. Dan mungkin ini sedikit tentang proses, kan tadi kan sudah dijelaskan sintesis dari vaksinnya. Terus sebenarnya vaksin ini sudah bisa difabrikasi menjadi device yang jadi gitu ya, dengan beberapa proses seperti drop casting, spin coating, spray coat, spraying, terus spray pyrolysis dan lain-lain. Terus juga si vaksin ini sudah bisa dideposisi, sudah bisa dideposisi di casting di berbagai macam substrat, mulai dari tekstil, metal, bisa juga di polymers, bisa juga di glass, bisa juga di paper. Sudah sangat banyak penelitian bagaimana si vaksin ini dideposisikan di berbagai macam substrat. Jadi mungkin ini konklusinya bisa dilihat ya, bisa dibaca juga mungkin ini. Cuma ke depan tantangannya itu buat vaksin sendiri adalah bagaimana dari mulai sintesis ini, bagaimana kita mensintesis si vaksinnya itu secara ramah lingkungan dan menggunakan yang echan atau yang tadi yang menggantikan si hidrogen fluoride tadi supaya lebih aman untuk banyak orang. Juga ini apa namanya, kesempatan buat orang-orang komputasi untuk bekerja di vaksin, karena kita perlu orang komputasi untuk optimisasi strukturnya, terutama buat sensing, bagaimana struktur yang optimize, yang optimum untuk misalkan mendeteksi gas atau mendeteksi protein lain. Juga komputasi ini bisa memprediksi bagaimana sih mekanisme si deteksinya. Jadi kita bisa mendesain kembali si vaksin yang cocok untuk mekanisme tertentu. Juga komputasi juga bisa membantu untuk meng-screening, karena tadi kan hampir 150 lebih
belum lagi yang high entropy alloy tadi sudah ada. Jadi itu sangat banyak sekali vaksin yang bisa digunakan untuk sensing. Tapi kita butuh benar-benar yang sangat optimal untuk aplikasi tertentu. Untuk di sensing performanya sendiri, tadi sudah dijelasin bahwa si vaksin ini harus selektif, karena tadi bisa dilihat bahwa vaksin ini belum cukup selektif karena masih banyak sekali dia bisa mendeteksi berbagai macam gas, berbagai macam biomolekuls. Jadi ketika si biomolekuls atau si gas ini ada di situ berbarengan, dia akan deteksinya itu akan menjadi bisa kayak misalkan kalau sekarang apa namanya rapid atau apa antigen rapid itu kan bisa jadi false positif ya. Jadi bisa positif tetapi sebenarnya enggak. Nah, sama seperti sensing juga, dia bisa mendetek suatu gas tetapi dia belum tentu gas tersebut gitu. Jadi dia bisa jadi gas lain. Juga si vaksin ini harus mempunyai deteksi limit yang rendah supaya bisa mendeteksi gas-gas yang sangat kecil konsentrasinya. Juga bisa digunakan yang harus bisa digunakan dalam jangka waktu lama, dan juga rapid response itu maksudnya seberapa cepat dia merespon adanya si gas atau si biomolekul atau si virus tadi. Terus fabrikasi sensornya itu harus sangat murah ya, dan juga harus bisa diintegrasikan dengan misalkan dengan HP ya. HP kan kita bisa langsung memonitor kondisi tubuh kita melalui smartphone. Jadi ketika kita mengattach si sensornya di tubuh kita bisa langsung mengaksesnya. Itu juga harus menjadi PR bagaimana mengintegrasikan si sensor dengan alat-alat prosesnya. Terus juga harus portable, jadi bisa dibawa kemanapun, tidak mempunyai tidak harus dihubungkan dengan sumber elektronik. Itu juga menjadi PR buat vaksin sensor ini. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa banyak menangkap apa yang saya bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Angga atas paparannya yang sangat di bidang Maxsense, MXsense, tapi dibacanya Maxsense gitu ya. Oke, kita masuk ke diskusi atau untuk bertanya bisa di call atau bisa langsung raise hand. Nanti izinkan untuk bertanya ke Mas Angga ya. Oke, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat. Pertama mungkin bisa langsung saya ini yang pertama adalah Mas Heski, ada pertanyaan. Enggak, properti bulk, apakah ada yang menarik? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah sudah ada quantum Hall effect di Maxsense? Dijawab dulu Mas Angga. Ya, terima kasih Mas Heski atas pertanyaannya. Untuk bulk vaksin sendiri sebenarnya bulk vaksin ini sebenarnya merupakan struktur dasar dari si vaksinnya. Jadi dia sebenarnya dua dimensi, material dua dimensi, tapi dia masih ada saling stuck ya, saling bertumpuk. Jadi masih ada 3 dimensinya atau bulknya itu. Propertiesnya sebenarnya sama sih Mas Heski, hampir mirip dengan si ketika dia dijadiin nanosit. Cuma memang harus karena dia antara vaksin bulk sama si udah jadi nanosit atau dengan morfologi lain itu akan sangat berbeda ketika komposisi vaksinnya juga berbeda. Apa yang menarik sebenarnya kalau misalkan bulknya sih kayaknya agak susah untuk dijadikan flexible electronics atau transparent electronics, karena ketika dia ada bulk dia akan sangat banyak sangat tidak akan transparan untuk di ini. Tapi ketika physical propertiesnya kayak Hall effect-nya saya belum terlalu memahami karena bukan bidang saya di situ, jadi mungkin Mas Heski bisa mencari-cari di ininya, di quantum Hall effect-nya di vaksinnya kayak gitu. Oke.
Ya, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan kedua dari Pak Hamzah Fauzi. Terima kasih atas prestasinya untuk Mas Angga. Pertanyaannya adalah apakah dimungkinkan sintesis maksins dalam skala besar? Kemudian yang kedua, kemudian sebesar apa mobilitas elektronnya ini dari vaksin? Ya, terima kasih Mas Hamzah. Ya, sejauh yang saya tahu, vaksin ini sudah bisa disintesis mungkin sekitar 1 kilo ya per batch itu sudah bisa disintesis. Terutama yang researcher di China, mereka sudah bisa menjual belikan si titanium carbide ini dalam ya bentuk titanium carbide gitu. Jadi sudah mereka sudah memproduksi titanium carbide dalam bentuk kayak udah kiloan gitu, sudah bisa dalam skala besar. Tapi selama saya mensintesis itu vaksin ini hanya paling ya 1 gram itu sudah sangat banyak ya, karena dia material 2 dimensi, jadi dia lumayan ringan juga. Kayak gitu sih Mas. Jadi sebenarnya sudah bisa disintesis dalam skala besar, tetapi memang harus memiliki fasilitas yang memadai juga, terutama untuk batch reaktornya itu. Terus kemudian mobilitas elektron ya Mas ya. Mobilitas elektron ini karena dia mempunyai, jadi mobilitasnya tergantung functional groupnya Mas. Karena si vaksin ini mempunyai beberapa functional group yang memungkinkan dia elektronnya bisa berpindah, itu apa namanya ya, memang tergantung si grupnya, functional grupnya Mas. Jadi ketika dia tanpa functional group akan sangat berbeda mobilitasnya dengan ketika dia ada F atau ada di oksigen doang, atau dia dicampur dengan oksigen hidrogen atau dicampur dengan F, itu kemungkinan besar berbeda. Tapi seberapa besar? Kayaknya sih akan besar karena dia sifatnya metal, dan ada juga yang bilang semi metal. Jadi dia bisa dimodifikasi si mobilitas elektronnya. Jadi tergantung komposisinya, tergantung functional groupnya, tergantung juga strukturnya sih Mas. Oke, baik. Terima Jadi kasih. sangat susah untuk digeneralisasi untuk vaksin karena sangat banyak sekali komposisinya, dan bisa ya sekali lagi tergantung komposisi sama si functional groupnya. Iya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, mungkin saya ingin bertanya sedikit ke Mas Angga ya. Jadi si Maxins ini metode pembuatannya masih bottom up ya, Mas Angga? Betul, Mas Ande. Jadi sampai sekarang belum ada ditemukan yang dari top down ya, yang dari dia. Maaf Mas Ande, dia jadinya di top down Mas. Jadi kan dari the bulk terus jadi nanoparticles. Jadi bukan bottom up. Bottom up belum ada. Bukan yang bottom misalkan bukan bottom up. Jadi kayak hidrotermal tuh belum ada yang bisa bikin vaksin. Hidrotermal, sofothermal tuh belum bisa membentuk vaksin. Jadi harus dari top down. Harus dari bulk dulu si max-nya, terus dijadiin kecil dari 2 dimensi. Kayak gitu. Oke, tapi untuk membentuk vaksin kalau tidak salah ada dicampur titanium segala macam ya? Ya itu digunakannya Prekursornya. dia solid state. Mas Andi, ya kalau dia dari max-nya dia pakai solid state. Mana tadi saya? Dia pakai ada solid yang state. Tadi ini. Jadi dia untuk membentuk si max-nya ini MAX-nya ini, jadi si titanium aluminium carbide atau misalkan dengan lain itu pakai dia pakai biasa aja di heat treatment biasa, cuma di argon atau di nitrogen supaya menghindari terjadi oksidasi. Nah, ketika sudah jadi ya max-nya ini, max prekursornya ini, baru dia dihilangkan si aluminium carbide, si aluminium layernya ini. Oh, jadi itu dari kalau kita lihat di gambar A berarti itu powder berarti ya, powder ya? Powder semua. Powder semua. Powder semua. Powder semua. Jadi basis prekursornya kalau yang TI misalnya titanium, apa Mas Andi? Titanium carbide. Jadi kalau TiAlC itu kita menggunakan titanium carbide campuran dari titanium carbide, aluminium sama titanium. Jadi 3 itu. Jadi kita campurin titanium carbide, aluminium sama si titanium. Oke. Baik,
Ada pertanyaan lagi Mas Angga dari kolom chat dari Pak Abdurrahman Supandi. App Make Sense ini menarik dalam hal struktur dan propertinya tersendiri, tetapi dalam hal aplikasi, AdSense umumnya terlihat tidak bisa menjalankan fungsinya secara sendiri. Banyak harus dimodifikasi atau disupport material lain. Untuk material alternatif dari Make Sense, ketika digabung dengan material lain, layaknya aplikasian Make Sense dalam berbagai bisa memiliki performance yang bagus juga. Itu yang pertama. Kemudian yang bisa memastikan bahwa Make Sense benar-benar berperan dalam pengaplikasian. Jadi pertanyaannya, ketika digabung Make Sense ini dengan material yang lain, apakah yang akan terjadi begitu dengan performance-nya? Misalnya untuk mata asing kita gabung. Oh, ya kalau kita misalkan material lain ya selain Maxin itu digabung dengan material lainnya bentuknya komposit, ya sebenarnya banyak ya sebenarnya bisa dikomparasi material lain itu ya selain Maxin dengan material-material lainnya. Tetapi di sini Maxin ini ditekankan adalah apa namanya? Strukturnya yang 2 dimensi bisa dilaminasi menjadi kayak gini nanosheets, terus juga dia mempunyai functional group yang mungkin material lain tidak punya. Nah, itu yang sangat berguna untuk terutama buat future device kayak misalkan buat flexible electronics, flexible sensor yang belum tentu material lain tuh punya kayak gitu. Jadi performanya sih mungkin ya masih bisa dikomparasi lah, mungkin Maxin masih sedikit lebih, masih jauh lah, agak jauh performanya dibanding dengan material lain yang sudah di develop bertahun-tahun, tetapi dia sangat promising, sangat menjanjikan untuk aplikasi-aplikasi yang material yang sangat fleksibel kayak gitu. Jadi untuk ke depan mungkin akan banyak fleksibel sensor, fleksibel ya elektronik kayak gitu-gitu sudah sangat akan berperan, Maxin ini akan berperan besar di perkembangan flexible electronics. Terus yang bisa memastikan bahwa Maxin ini berperan yang bisa memastikan ini, maksudnya apa ya? Yang bisa memastikan bahwa Maxin ini benar-benar berperan dalam pengaplikasiannya. Maksudnya dalam hal apanya ya? Yang bisa Mungkin Pak Abdurrahman bisa menambahkan. Yang bisa memastikan. Oh, ya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Sebetulnya pertanyaan yang berikutnya itu menyambung ke pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kan tadi bagaimana ketika material alternatif lain selain Epson yang digabung dengan material yang layaknya pengaplikasian Epson tadi itu, jadi tadi kan belum dipaparkan secara, memang mungkin belum ada studi yang menunjukkan bagaimana mekanisme Maxin itu berperan dalam pengaplikasiannya. Jadi lebih ke arah menyambung ke pertanyaan sebelumnya, tapi sudah terjawab sih sebetulnya. Jadi ada keunggulan Maxin yang tidak dimiliki oleh material lain seperti tadi flexibility-nya. Jadi cukup, terima kasih Mas atas jawaban. Terima kasih Mas Abdurrahman. Oke, baik, barangkali ada pertanyaan yang lain. Ini menarik, two-dimensional material, Make Sense. Kalau boleh, ya, ada pertanyaan yang lain. Mas Angga, silakan. Iya, Mas Angga, kalau dibuat nanosheet itu dia berapa besar ya areanya? Areanya mungkin thickness-nya sekitar 1-2 nanometer, Mas Hamzah. Areanya tergantung sekali lagi dari si materialnya ini, maksudnya ketika dia komposisinya berbeda, dia akan memiliki dimensi yang berbeda-beda, tetapi distribusinya mungkin sekitar 1 mikrometer ya, dia cukup lumayan gede dimensinya, panjang dan lebarnya. Sekitaran 1, jadi tergantung dia kan, kayak bisa dilihat di sini, dia dimensinya mungkin sekitar beberapa mikro ya, jadi mungkin sekitaran mikro sih Mas, dimensinya mikro ya, mikrometer. Elektrodanya harus pakai ini ya, e-beam ya? Enggak juga ya? Kenapa Mas? Kalau kita mau bikin elektroda misalkan, harus pakai litografi ya? Bisa pakai litografi, cuma kebanyakan di sini dia pakainya dari solution terus di drop casting aja sih Mas, atau bisa di spray drying gitu. Jadi udah
dia Oh, akan iya, iya, iya. bertumpuk gitu. Jadi belum bisa, mungkin ini belum bisa untuk satu single gitu, belum bisa dijadiin satu elektroda gitu Mas. Jadi masih beberapa yang bertumpuk gitu Jadi ketika dia deposisi. oh iya, iya. Pre-pattern ininya, elektrodanya Iya, udah ada iya dulu, udah baru ada. di Iya. Jadi dia kasih. elektrodanya sudah ada. Jadi mungkin elektrodanya bentuknya dari emas, biasanya dari emas, terus kita coating aja dari solutionnya, dari solution. Yang dari kayak gini kan biasanya mesin ini memang bentuknya kalau udah jadi 2 dimensi tuh dia sudah sangat water soluble, jadi dia bisa terdispersi dengan baik di air. Oh iya, iya, iya. Jadi tinggal ambil pakai pipet terus di drop gitu, biasanya sudah cukup. Oh, saya pikir tadinya dari bikin dulu nanoflexnya, kemudian Baru di elektrodnya gitu ya. pattern. Oh, Baru di pattern. kebalik Kayaknya ya, kebalik ya. Ya. Makasih Mas. Ya. Oke, makasih atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Ayesa Fayaza. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Angga atas pemaparan materinya. Kemudian ingin bertanya, apakah ada ketentuan tertentu untuk material-material yang bisa digabungkan untuk Maxsense? Kemudian diketahui bahwa performa Maxsense dapat meningkat ketika material lain. Maka adakah ketentuan tertentu untuk material tersebut? Kemudian apakah tergantung bidang apa Maxsense tersebut digunakan, properti internal atau yang seperti bagaimana? Mungkin ini juga mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan bagaimana ketika menggabungkan material Maxsense dan kemudian performa. Silakan Mas Angga. Yang tadi ya mungkin ada mungkin menambahkan aja dari yang tadi. Sebenarnya karena banyak banget yang bisa dikombinasikan dengan Maxsense, polimer, oksida gitu ya. Dan itu memang tidak ada rumus umum bagaimana ketentuan si material ini untuk digabung dengan Maxsense. Cuma memang sekali lagi itu tergantung si Maxsense-nya. Jadi ketika dan aplikasi yang ingin dibuat gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil fleksibilitasnya, kita bisa menggabung dengan polimer. Terus ketika kita tidak butuh fleksibilitasnya, kita bisa digabung dengan oksida-oksida lain. Yang biasanya oksida ini kayak copper oxide, tin oxide, titanium oxide itu tidak begitu fleksibel. Itu ya berarti bisa gitu. Tapi ketika butuh yang tadi fleksibel ya bisa digabung dengan polimer atau dengan yang material-material fleksibel lain, 2 dimensi lain kayak seperti RGO, terus molybdenum sulfide kayak gitu sih. Terus memang tergantung bidangnya memang, dan memang harus itu dicocok-cocok, bukan cocokan ya, kayak benar harus di case by case. Jadi nggak bisa di generalisasi material apa yang cocok untuk Maxsense. Memang belum ada banyak rumus umum karena memang Maxsense ini masih banyak dikembangkan, jadi masih banyak coba-coba dan banyak yang ingin melihat trennya seperti apa ketika Maxsense ini digabung menjadi material fungsional tertentu kayak gitu. Jadi memang jalannya masih panjang untuk menemukan rumus umumnya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ke Mas Angga Hermawan atas presentasi yang luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan material Maxsense ya, yang memang masih future prospeknya masih sangat tinggi untuk di bidang material fungsional, sudah dipaparkan oleh Mas Angga. Saya juga ucapkan terima kasih pada para peserta yang sudah hadir secara daring, baik di Zoom, di Facebook atau di YouTube di Kolokium Fisika daring pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kesempatan Kolokium Fisika daring di waktu yang akan datang.
Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.